Nabawi, Masjid Nabawi. Baik, kita kembali lagi di studio. Sekarang sudah berganti bintang tamu kita. Ini ada Mbak Cici. Mbak Cici ini adalah kakaknya Felix. Ya, begitu, yang kemarin beritanya sempat viral, dianiaya, dibully oleh teman-temannya gitu ya. Dikeroyok rame-rame. Kemudian ada kuasa hukumnya Bang Nabawi dan ada Boy Hamzah. Boy Hamzah kenapa hadir di sini? Karena dia juga punya pengalaman. Anaknya usia 8 tahun ya. Laki itu kemarin juga baru tiba-tiba pulang memar. Ya, 8 tahun. 8 tahun biru. Dan ada katanya ada jejak kaki. Jejak kaki itu terjadi setahun yang lalu lah. Umur berapa? 7. Astaga, Iya. itu anak sekecil-kecil itu. Astaga, ya ampun. Coba kita lihat dulu, kita bahas satu-satu ya. Ini ada artikelnya, kasus bullying yang di Cilacap gitu ya. Ini sempat siap-siap ya, Ci. Dia mewek deh kalau dengar. Oh, selalu mewek ya. Kondisi adik kamu sekarang gimana? Kondisinya sekarang udah Baik, fisiknya tapi baik, kontrol. cuma tinggal Mentalnya? pemulihan mental aja. Apa? Kenapa? Dia masih apa? Nggak bisa tidur, mimpi buruk atau apa? Kalau itu udah biasa sih Kak, cuma mungkin masih ada sakit di bagian tulang rusuk itu ya, soalnya Karena patah. patah juga ya. Kemarin Senin juga habis kontrol. Sedang diskontrol. Apa yang buat kamu tuh masih, kalau cerita ini lagi sedih tuh, apa yang bikin kamu paling sedih? Aku sampai sekarang belum lihat video fullnya. Aku nggak berani lihat. Iya, apalagi dengar suaranya itu kan sampai ngerintih ya, sakit. Aku nggak berani, karena sekarang nggak berani. Terus itu yang apalagi pas terakhir, sampai si pelaku ini kan sampai selebrasi ya. Kemarin ada beberapa anak yang dijadikan saksi, katanya setelah si pelaku ini selebrasi, adikku sempat pingsan, sempat nggak sadarkan diri gitu, sampai kurang lebih 5 atau 10 menit dibangunin nggak bangun-bangun itu. Terus itu kata saksi juga, kemarin kan datang ke rumah sama orang tuanya itu, bilang waktu lagi nggak sadar, itu pas udah sadar ditanya sama pelaku, katanya mana yang sakit gitu. Terus adikku nunjuk tangan yang kiri, sakit katanya itu. Mana tangan kanan, mana tangan kanannya, mau diinjak, mau dipatahin kayak gitu. Terus kata ini yang jadi saksi, udah jangan katanya kayak gitu, udah. Akhirnya nggak terjadi, untung itu nggak terjadi. Tadinya udah mau dihajar lagi. Kamu aja sampai nggak tega melihatnya gitu. Baru lihat separuh aja gitu, apa yang berkecamuk di benak kamu? Marah. Juga aku seorang ibu ya Kak. Anakku cowok, adik-adikku semuanya cowok semua. Jadi aku bisa ngerasain sebagai ibu, pasti rasanya kan anak yang kita rawat dari kecil, dirawat baik-baik, dirawat penuh kasih sayang, udah gede dapat perlakuan nggak baik dari orang, kan udah pasti Sakit hati ya? sakit banget. Sakit. Ini juga pelaku sudah menjadi tersangka gitu ya, dan pada saat penjemputan gitu ya, itu rame sekali karena ini memang di daerah kamu pasti jadi pemberitaan yang rame karena ini juga viral di nasional ya. Ada videonya, coba kita lihat berikut ini. Kalau lihat bahwa ya masyarakat pun juga ikut geram gitu bersama dengan keluarga. Itu udah dikepung masyarakat waktu itu. Itu kebetulan waktu dijemput, dia ini sambil mondok juga Kak. Oh, sambil mondok. Sambil mondok. Jadi waktu dijemput itu dia di tempat yang ngurus pondoknya. Oke. Ini pada saat kejadian gitu ya, sudah dirawat, kemudian ramai gitu. Anak ini sempat dan keluarga sempat datang minta maaf nggak? Enggak, sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum? Belum datang ke rumah. Cuma kemarin waktu di versi itu tanggal 30 ya Pak? 29, hari Sabtu kalau nggak salah itu. Iya 30, kita di versi di Polres Cilacap. Kebetulan itu keluarganya juga dihadirkan. Semuanya kan ada 2 pelaku. Orang tuanya dihadirkan. Terus? Jadi minta maaf baru ketemu sama aku aja. Ngomongnya gimana? Minta maaf, katanya soalnya ini di luar pengawasan orang tua katanya. Coba kita lihat. Kalau untuk datang buat ketemu sama ibu dan bapak belum. Secara resmi belum ya? Belum.
Dan kita lihat ini juga sempat ada pernyataan dari kepala sekolah ini juga menuai komentar dari netizen karena kepala sekolahnya sempat mengatakan bahwa ini pelaku ini adalah anak yang berprestasi gitu. Iya. Jadi kalaupun bisa juga diselesaikannya nggak usah lewat jalur hukum gitu ya. Kan sempat ada wacana seperti itu karena memang masih di bawah umur gitu ya. Dan dari pihak KPAI juga kan menghimbau bahwa supaya jangan sampai diputus gitu haknya dia untuk mendapatkan pendidikan gitu ya. Coba kita lihat seperti apa dan apa perasaan keluarga ketika mendengar pernyataan ini. Kita lihat. Ini menarik ya pernyataannya bahwa karena ini di bawah umur berarti memang ada faktor lingkungan dan pengasuhan yang tidak maksimal begitu ya. Ini kalau dari kuasa hukum setuju nggak kayak gini nih? Ya karena ini di bawah umurnya memang anak-anak, tanggung jawabnya masih di orang tua dan juga sekolah tentunya. Oke, begini Kak Ros. Jadi kalau kita melihat undang-undang yang berkaitan sistem peradilan anak, ini anak ini pelaku ini kan ada dua. Iya. Satu KM, usianya udah 15 tahun lebih, yang satu WD, itu usianya 14 tahun sekian. Iya, masih anak-anak. Kalau kita melihat sistem peradilan anak, bahwa anak usia 14 tahun itu sudah boleh diajukan ke persidangan. Oke. Dan boleh diputus pidana penjara. Iya, saya mengerti sih kemarahan keluarga ya, karena kalau kepala sekolah bilang begitu ya, adik kamu pasti juga punya bakat, punya masa depan begitu ya, juga punya kehidupan yang harusnya dia rayakan, bisa sekolah dengan nyaman, bukan ada di rumah sakit ya. Cuman setuju nggak bahwa ya keluarga juga perlu diteliti nih, kenapa kok bisa katanya juara pencaksilat? Tahu saya kalau belajar pencaksilat itu ajarannya adalah tidak boleh digunakan untuk menyakiti orang lain, gitu ya. Itu kan falsafahnya ya Boy Hamzah ya. Tapi kalau sampai dia melakukan gitu berarti salahnya di mana nih gitu. Karena ini anak-anak ya kan. Iya nggak, betul nggak? Betul. Setuju ya. Kalau dari pihak keluarga sendiri melihat respon sekolah ya di luar yang pernyataan itu ya, yang kalian hadapi sehari-hari itu, kamu menganggapnya sudah cukup memuaskan, sudah cukup memihak dan berempati terhadap korban nggak? Kalau buat komentar kepala sekolahnya sih kita nggak terlalu mempermasalahkan ya Kak. Sekarang kita udah serahkan semuanya ke pihak yang berwajib, biar minta diurus sampai minta keadilan seadil-adilnya aja. Pada saat adik kamu tahu adik kamu mengalami penganiayaan itu, kamu lapor ke sekolah? Iya, langsung saya bilang ke wali kelasnya waktu itu, langsung bilang. Responnya apa waktu itu? Terus bilang katanya ini anak hari kemarin juga dia habis bikin ulah. Anak tuh maksudnya adik kamu dibilang? Bukan, si pelaku ini. Oh, bikin ulah. Dia habis bikin ulah, terus baru hari besoknya baru mau dipanggil orang tuanya. Oh, jadi ini bikin ulah, belum selesai, belum dipanggil orang tuanya, udah bikin ulah lagi? Udah bikin ulah lagi. Ulahnya apa nggak tahu? Kata itu habis mukulin orang lain lagi? Anak sekolah juga. Oke. Temennya Felix. Oh, oke. Iya, temennya adikku. Kelas 2 juga itu. Oh, wow. Cuma waktu video itu kesebar barengan sama video adikku viral. Oh, baru muncul. Dua-duanya langsung. Jadi hari Senin kan kejadian, adikku itu kejadian hari Selasa tanggal 26. Okay, tanggal 25-nya ada korban lagi. Adik kamu ada pendampingan psikologi? Iya, dapat ya. Baik. Ya. Nah kalau ini Boy Hamzah nih anaknya umur 8 tahun, dari 7 tahun juga, ini kita juga pengen tahu gimana kamu respon sebagai orang tua, apa yang kamu lakukan gitu ya. Kemudian setelah tahu kejadian ini, apa yang kamu pesankan ke anak kamu, padahal kamu sendiri juga bisa bela diri kan, ya gitu ya. Kita akan bahas setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.